وسلسل علي أبي حسن الشاذلي وسلسل محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسلسل محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وشريس النواوي بن عمر بن تنيسير بن سنبوي علي بن عبد الله البنجري المكي مشهرون عبد البنجري العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني واسمه نور كلفي أمبالي مسلم كلفي أمبالي كلفي أمبالي نواوي بن كلفي مجامع شيخنا ومعلمين غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Al-Mujib artinya yang memperkenankan atau yang mengabulkan. Sedangkan makna secara luas dialah Allah yang melayani orang-orang yang meminta dan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka dari itu orang yang beriman atau meyakini mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tugas kita adalah banyak-banyak minta alias berdoa. Nah, agar doa kita diperkenankan dan lebih diperhatikan oleh Allah, sekurang-kurangnya ada 10 macam adab dan syarat dalam berdoa. Jadi kita perhatikan aturan-aturan dalam kita bermunajat atau kita meminta atau berdoa. Yang pertama, kita mendahulukan taubat dari dosa. Maksudnya di awal kita sebelum berdoa hendaklah kita memperbanyak istighfar dan berusaha untuk meminta ampun kepada Allah serta mengembalikan kezaliman yang mungkin pernah dia lakukan. Yang kedua, hadir hati kepada Allah. Maksudnya agar kita mempunyai keyakinan bahwa Allah mendengar, ya, dan selalu mengabulkan permohonan hamba. Kita yakin. Lalu yang ketiga, tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi meminta kepada Allah yang benar-benar kita yakini bisa terjadi. Seperti meminta kepada Allah supaya bisa terbang, enggak mungkin kan? Naik pesawat bisa, bisnis nah kayak burung anak terbang. Yang kelima, yang keempat, tidak berdoa untuk hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita melanggar hukum Allah. Artinya kalau Allah sudah menentukan hukum itu haram, hukumnya itu subhat, yang ini halal, ya memintalah yang sesuai dengan apa-apa yang telah dianjurkan oleh syariat. Minta rezeki yang barakah, manfaat, ya jangan sampai meminta hal-hal yang hukum dari Allah saja haram. Kita meminta berarti sama dengan kita mempermainkan hukum Allah.
Lalu yang kelima, tidak meminta sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, akibat buruknya. Jadi kalau meminta kepada Allah sesuatu yang kita paham betul. Salah satu contoh, kita meminta luaskan rezeki, ya. Karena rezeki yang banyak itu belum tentu nanti bisa membantu kita. Tapi kalau kita meminta kepada Allah agar rezeki yang barakah, manfaat, jadi sudah barakah bermanfaat lagi. Ya, jadi jangan sampai meminta rezeki yang banyak malah jadi mudarat. Contoh, ketika punya rezeki yang banyak pas dia meninggal akhirnya jadi mudarat. Jadi bikin ahli waris sibuk membagi-bagi warisan. Tapi kalau kita meminta kepada Allah rezeki yang banyak, barakah, manfaat dunia akhirat, maka rezeki tersebut benar-benar bisa menjadi sebuah kemanfaatan. Lalu yang berikutnya, yang keenam, selalu baik sangka kepada Allah walaupun doanya belum dikabulkan. Ya, jadi jangan sampai meminta kepada Allah hal-hal yang sesuatu yang kita minta kok sampai sekarang belum kabul ya. Ya, hendak kawin sini, ada kawin-kawin, cuman minta aja, nggak nyari-nyari. Iya. Jadi kalau minta kepada Allah, cari juga. Janda umpama cari nang tanam, jangan duha. Jadi di samping meminta ada juga ikhtiar usahanya. Cuman kalau minta, ya Allah beri aku istri yang cantik jelita, yang budinya semampai, orangnya di rumah pas dapat nang lamak. Dicarilah nang langsung. Yang ketujuh, jangan merasa sesuatu yang diminta itu besar, ya. Jadi kita meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hajatuna ilaika katsir. Ya, Habib Abu Bakar bin Salim berdoa, hajat kami atau hajat saya kepadamu ya Allah banyak. Jadi jangan merasa besar. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau meminta surga, mintalah Firdaus. Ya, artinya yang paling tinggi derajatnya. Allah tidak sulit mengabulkan. Ya, jangan minta 1M. Berapa? Melihat nang teh yang ada suah. Ya, kalau tulisannya teh, mungkin menulis T0 nya juga ada tahu juga. Nah, jadi minta banyak-banyak. Lalu yang kedelapan, jangan mencoba-coba kepada Allah dengan doa. Coba-coba bang minta, jangan coba-coba, betul-betul minta. Ya, betul-betul, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Jangan coba-coba bang minta. Ya, kalau dengan PRT bisa coba-coba. Atau dengan Pak Lurah coba-coba bisa. Ya. Coba-coba bang minta, kalau bisa dikabulkan. Oh alhamdulillah, berbagi perahu babayanya. Yang kesembilan, ini ulangan saja. Yang kesembilan, yakin dengan permohonan atau doa yang akan dimohon itu kita memang berhajat. Nah, jadi yang kita minta itu memang kita berhajat. Ya, jadi apa aja minta sehat, kan kita berhajat kepada kesehatan. Minta taufik, hidayah, minta istiqomah, minta Allah beri kepada kita kekuatan dan seterusnya, ya. Lalu yang ke-10, doa itu semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Mulanya memang kita berhajat tanpa doa, Allah juga tahu. Jadi ada juga sekelompok orang yang nggak mau berdoa, makanya banyak yang melekum hilangannya. Jurang kenapa kada minta? Masya Allah ada paham kehendak kami jurang aratnya. Allah tahu kok, kita belum minta sudah tahu. Ya alangkah bagusnya memintalah. Iya. Karena apabila kita meminta apalagi sampai mengangkat tangan, berarti itulah hamba. Tugas hamba meminta. Ya, nah itu. Apabila 10 macam, ya, kalau sudah 10 macam itu kita laksanakan atau sudah kita amalkan,
ketika kita berdoa maka tunggulah saat Allah memperkenankan. Tapi menunggu itu jangan menunggu nang model nang kayak orang antri. Aja orang kenapa ada bulik di masjid? Belum dikabulkan lagi sini. Coba nak guring di masjid semalam 2 malam. Minta aja, jalan aja. Oh ya sudah, alhamdulillah Allah kabulkan. Ya, jadi jangan nang kayak orang menunggu bahari Lailatul Qadar. Orang bahari sebujur-bujur nunggu Lailatul Qadar, Pak. Kalau ini kan nunggu Lailatul Qadarnya ditilang. Yang seharusnya Lailatul Qadar menjadi Lailatul Qadir. Guring aja gitu. Kalau dulu ya menjaga berzikir, berwirid. Nanti setelah berwirid apa macam kadang-kadang keluar dari langgar sambil melihat ke atas berdoa. Orang bahari gitu, aku masih ingat jangan akan kita berwirid lagi, setelah berwirid macam-macam sudah dirasa kayak mantap, mereka keluar doa. Ya, artinya ya yakin bahwa malam itu ada Allah beri Lailatul Qadar. Bisa terjadi orang dulu ketika keluar melihat ada nang langitnya belah apa macam bahari. Saking orang-orang dulu itu benar-benar berharap dan menjaga hatinya sangat bersih sehingga Allah kabulkan seketika itu juga. Ya orang dulu. Kalau orang sekarang doanya panjang, kalau orang tua dulu doa pendek-pendek. Saya masih ingat kalau apa-apa itu pendek-pendek. Oh ya ini doanya panjang-panjang, tapi nang dimakan daging korban orang, nah itu repotnya itu pada kabul-kabul. Kalau dulu Masya Allah biar pendek tapi kabul doa mereka ya. Nah apabila pagi-pagi kita berdoa, di siang hari kita menunggu agar diperkenankan, maka menunggu itu merupakan ibadah. Jadi menunggu di sini maknanya bukan menunggu dudukan, bukan. Tetap aja beraktivitas, ibadah yang lain lagi, ibadah yang lain lagi. Alhamdulillah arisan pian tilai kena pas ini aku besokan tadi subuhan berdoa mudahan arisanku kena di sini. Pas ya Allah. Oh lalu bahajat bilanya karena arisan gina nukarakan Pak Haji ini nah itu bagus ya. Nah jadi menunggu itu ibadah. Bagaimana berdoa adalah merupakan ibadah, maka menunggu perkenan atau dikabulkannya juga termasuk ibadah. Si doa itu saja sudah ibadah. Karena apabila orang kada berdoa berarti termasuk mengurangi nilai-nilai ibadahnya. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi bila orang kada berdoa sama dengan kada berotak. Oh ini lapian yang bat. Apa kita coba balik saya ini terserah. Berarti kita kita itu di berotak. Insya Allah dipepal sida kita. Pukul sidin. Madahkan orang kada berotak. Karena tadi doa otaknya ibadah, maksudnya inti daripada ibadah itu dalam doa. Makanya bila apa-apa pasti doa diletakkan di terakhir kalau. Nah, cara yang berikutnya doa yang disampaikan oleh Al-Ustaz ada kena nang ceramahnya kalawasan budikan. Padahal di terakhir itu doa diperkenankan ya. Apabila tidak melengkapi yang 10 macam dari syarat dan adab berdoa, maka kita dihukum sebagai orang yang tidak berdoa. Bila kita kadang memenuhi yang 10 macam tadi, sami mawon kita enggak dungo, walaupun wis ngangkat tangan dungo, walaupun berdoa, tapi kadang memenuhi yang 10 macam, maka sama aja kadang berdoa. Di perutnya makan haram apa macam, sama aja kadang berdoa. Orangnya kada beradab, kada beraturan bersama aja kada berdoa. Ya, berdoa. Apalagi baina adzana ini mustajabatun. Antara adzan dengan qomat itu mustajabah doa. Jadi bila orang azan dengan qomat habis azan banyak berdoa. Jangan bepandiran ngobrol. Nah, lalu
khusus amaliyah subuh biasanya baca ya hayyu ya qayyum ya. Kalau di sekumpul baca subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah baca atau baca istighfar juga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu antara azan dengan qomat ya. Nah, doa yang sangat dianjurkan betul ya dalam beberapa kitab penjelasannya antara azan dengan qomat itu Allahumma inni as'aluka afiyata fi dini apal wadun ya wa ahli wa mali wa waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bagus dibaca yang diajarkan oleh baginda Rasul antara azan dengan qomat. Allahumma inni as'aluka afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Itu lengkap itu ya. Tambah doa-doa yang lain itu yang sangat dianjurkan betul. Jadi banyaki berdoa, apalagi kita sudah umur senja ini, banyaki berdoa, sehat, panjang umur, kau beribadah, diberi kekuatan, istiqamah di akhir ujung atau penutup husnul khatimah ya. Apabila kita sudah dipercaya bahwa di antara nama Allah ada Al-Mujib, maka kita dituntut untuk mencontoh akhlak Al-Mujib. Kita juga harus bersikap mujib dalam muamalah. Ya, dalam kita bergaul juga mujib, artinya suka mengabulkan hajat orang. Ya, apapun profesi kita, kebetulan beliau jadi imam, ustadz, kiai, hajat orang apa aja. Minta ini selama bisa mengabulkan, kabulkan ya. Karena ketika kita mengabulkan hajat orang, maka Allah akan mengabulkan hajat kita ya. Jadi jangan ditolak apapun. Nah, di antara akhlak al-mujib yaitu menolong orang-orang yang minta tolong kepada kita. Orang minta tolong, orang minta bantu, selama kita bisa bantu. Mungkin dalam hal masalah urusan ya, di kantor apa macam, kita kebetulan yang punya wewenang bantu dia. Ya, karena apabila kita membantu orang, maka Allah pun juga akan membantu kita, dan itu kita yakini semua ya. Nah, jadi supaya ketika kita mengabulkan hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap Allah mengabulkan hajat kita. Karena hajat kita banyak, Pak. Hajat dunia wal akhirah. Ya. Kadang-kadang kita contoh mungkin dalam hal keseharian capek betul. Ada lagi nanti yang datang tamu ke apakah ya? Ya sudah, apa hajatnya? Ini sudah bismillah. Kita pulang jam 12 malam. Enggak bisa ceramah. Sudah buka baju apa macam, tinggal anak tidur, ada lagi ngepel. Tuh. Jam 12:30 apa minta pelongsor beranak. Sudah bismillah. Tahu pelongsor, orang mau melahirkan, ya sudah bismillah, ngantuk bujur mata sudah ya, niat mengabulkan hajat sidin ya. Nah begitu subuh, alhamdulillah guru kalau jadi operasi guru yang mendipen beri banyak, alhamdulillah. Mendang hari itu kita senangnya bukan main ya. Senangnya kenapa? Berarti Allah mengabulkan doa kita. Nah, ketika Allah mengabulkan permohonan kita, pasti suatu saat doa kita pun cepat dikabulkan Allah. Jika pertolongan kita membawa kebaikan bagi yang ditolong, menghutangi orang jika itu baik, atau menghadiri undangan termasuk pengamalan dari al-mujib. Nah, menghutangi orang ini hijau orangnya. Wah, ini banyak kan tega agama siri. Nggak ada rasa malu punya hutang. Janganlah itu aja. Padahal janji seminggu aja.
betatai sembahyang, pada merasa tapih yang dipakai itu masih berhutang. Tidak merasa mukena yang dipakai itu masih dit lagi. Kada bayar, tarik acilamatnya. Ini jer mukena yang dipakai, kada bayar lagi. Nah, artinya kalau kita berhutang, ya kan orang tipe berhutangnya, ada orang yang suka berhutang cepat bayar, ada juga orang tuh jarang berhutang, tapi bila kepepet berhutang tapi cepat bayar, ada juga orangnya rancak berhutang tapi ngalih bayar. Oh, ini banyak benar sudah. Nanti Ustadz ya 2 minggu ya. Alhamdulillah sampai ini sadaqallahul azim. Macam-macam manusia hendak kita kada hutangi kasihan ya sudah. Tapi maaf ya Bu atau maaf ya Pak, kita ini ya kenal saya orang yang saya kenal memang. Yang namanya uang ya macam-macam keperluan ya, ngirim anak apa macam. Oh ya nanti 2 minggu aja Pak. Jadi kita guru aja didustainya apalagi orang lain. Oh sekalinya banyak dia berhutang ke sana. Uji bahasa orang Sungai Keledang mau ukir hutang. Kada payu lagi sudah anak berhutang di sini semuaan sangkut. Ada lagi menyeberang ke sana akhirnya di total banyak hutang. Auzubillah. Ada beberapa ya kadang-kadang kita kasihan. Akhirnya diberhentikan. Kalinya pas diselidiki judi online Pak, wah pantas, iya maaf imam di salah satu masjid, ya ustadz dia, utang kita sekian, utang, udah tahu jolon nih, apa aja anu burai ulun ini nih, kepepet ini, oh ya sudah, ulun tuh kalau sudah mendengar agan anak itu sudah menggunakan pempes, sudah ada kawal lagi sudah, kita ini pernah beranakan juga ya kalau pempes tuh nang larang. Ya sudah, tapi maaflah pengiran kita duit ini perlu ya perlu kita kadang-kadang. Oke, kenapa 2 minggu aja gue ya sudah. Ya, tadi sampai sekarang sadaqallahul azim. Sekalinya kan banyak benar. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500. Oh, jamaah ke ibu-ibu aja banyak. Sekalinya apa sih imamnya judi online. La ilaha illallah. Wah ini ngeri ya.